Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali jual tomat. Ayo ngaji dengan semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Saya melihat hari ini cerah semua ini. Alhamdulillah. Dan Masjid Tanwir ramai. Dulu habis Covid pada takut ke sini. Padahal ini masjid baru waktu itu. 3, 4, 2, saya dengan ada 2, satu laki satu perempuan. Alhamdulillah sekarang ramai. Di berbagai majelis taklim itu sudah jamak. Yang laki-laki lebih saya nggak mau nyebut. Yang perempuan lebih banyak daripada yang laki-laki. Tetapi memang dari sisi jumlah penduduk dunia memang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ala kulli hal kita bisa hadir, semangat, sehat, ada kesempatan, ada kesehatan, kita bisa menuntut ilmu, thalabul ilmi dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini ada tema yang diminta oleh Pak pengurus ini, Pak pengurus Majelis Tarjih ini, Majelis Tabligh ya, Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, untuk menyampaikan tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus di bidang kepemimpinan. Maka saya kemudian terpikir ayat yang menjadi slide awal dari kajian kita itu adalah Al-Jumu'ah ayat 2. Bagi yang membawa HP, pastikan HP jamaah Majelis Taklim Masjid Tanwir ada aplikasi Al-Quran. Ada, alhamdulillah. Yang tidak ada boleh mengambil Al-Quran. Di Al-Jumu'ah ayat 2 yang saya simpulkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik, adalah guru, adalah bahkan maha guru. Tidak sekedar guru besar ya, tetapi maha guru. Bahkan ada sebuah hadis, innama bu'istu mualliman muyassiran. Ada lagi yang diistilahkan dalam redaksi yang lain dari hadis itu, innallaha la yab'atsuni mu'annitan walakinnahu yab'atsuni mualliman muyassiran. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mengutus aku untuk menjadi keras, untuk menjadi kasar, tetapi justru menjadi seorang muallim dan muyassir. Apa itu? Muallim itu guru, pengajar, pendidik. Muyassiran yang memudahkan, bukan yang menyulitkan. Seringkali guru yang hebat itu kalau muridnya nggak ngerti,
Pakai istilah-istilah yang sulit-sulit. Ini tandanya gurunya pinter. Tidak. Tidak. Justru guru yang pinter, guru yang hebat adalah guru yang memudahkan talibal ilmi, penuntut ilmu, untuk bisa memahami dengan mudah. Inilah baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin dari seluruh umat Islam. Waktu itu ada di Madinah, maka beliau adalah pemimpin yang tidak hanya jadi ketua, tidak hanya jadi kepala, tidak hanya sebagai rais, tidak hanya sebagai presiden, tidak hanya sebagai sultan, tidak hanya sebagai walaupun di doanya itu ada waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sultan penguasa, tapi sultan yang nasir, sultan yang menolong, menyelamatkan. Maka pemimpin Rasulullah sebagai pemimpin yang mendidik, ayat ini bunyinya huwallazi a'udzubillahi minasyaitonir rajim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, al-ummiyin, buta huruf, orang yang masih jahiliyah, masih bodoh. Mengutus siapa? Seorang rasul, yang dimaksud adalah Muhammad Rasulullah SAW di antara mereka. Fungsinya apa? Untuk memimpin mereka. Dengan dimulai dengan yang paling sederhana, yaitu yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Apa itu ayat-ayat? Nanti kita jelaskan. Tanda-tanda ayat-ayat. Ada yang ayat-ayat di dalam kitab suci, namanya ayat-ayat Al-Quran, ayat Qur'aniyah. Tapi ada juga ayat-ayat Allah yang di alam semesta ini. Ini juga ayat-ayat Allah yang disebut dengan ayat kauniyah. Ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda alam. Allah ciptakan angin, Allah ciptakan air, Allah ciptakan apalagi binatang, Allah ciptakan berbagai ciptaan makhluknya. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Rasulullah membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah wa yuzakkihim. Apa itu yuzakkihim? Yuzakkihim itu membersihkan atau mensucikan mereka. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Ada yang menafsirkan hikmah itu adalah as-sunnah. Kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Setiap Jumat saya biasanya menyapa jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dirilis ke websitenya untuk di medsosnya tentang sosok guru ini, sosok pemimpin yang guru ini, sosok pemimpin yang pendidik itu, bahwa Rasulullah adalah sang maha guru, mengajarkan apa yang belum diketahui manusia. Itu adalah yang disebut dengan tilawah. Jadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak mengenal Allah, dikenalkanlah bahwa di sana ada zat yang wajib disembah, yaitu Allah.
bagaimana tata cara menyembahnya. Dikasih tahu, menyembahnya. Ada berbagai jenis penyembahan atau ibadah. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya langsung, yang disebut dengan ibadah mahdah. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW tentang ibadah yang langsung itu, yaitu ibadah yang seluruh tata caranya dan sebagainya tidak boleh diubah-ubah. Yang mengubahnya menjadi dosa, menjadi salah, menjadi bid'ah. Nah, itu yang termaktub dalam yang disebut dengan arkanul Islam. Nah, ini ibadah-ibadah yang mahdah. Dimulai dari syahadah. Syahadah itu yaitu bunyinya, nggak boleh ditambah-tambah. Ada orang kemudian nambah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik. Enggak ada lagi tambahan wa anna musaddiq rasulullah, enggak ada lagi. Wa anna Ahmad Ahmadiyah ada nambahin lagi syahadatnya dengan Gulam Ahmad umpamanya. Musaddiq nambahin lagi musaddiq. Siapa lagi yang ngaku-ngaku nabi itu nabi palsu nambahin syahadat. Enggak ada. Hanya itu. Nah, itu tata caranya, bacaannya, redaksinya persis begitu dari dulu sampai sekarang. Jangan diubah-ubah. Nah, ini ibadah mahdah. Begitu pula umpamanya sholat. Sholat. Pak Ustadz, kenapa sih subuh yang masih fresh, yang masih segar, habis mandi, habis wudhu, segar, habis tidur, kok hanya 2 rakaat? Saya kreatif lah, saya tambahi jadi 15 rakaat. Nggak boleh. Nah, bahkan bacaannya pun nggak boleh diubah-ubah. Hatta bahasanya nggak boleh diubah. Ada di Malang, sholat katanya biar ngerti pakai bahasa Jawa. Allahu Akbar diganti menjadi bahasa Jawa. Tidak boleh. Tu Gusti ingkang moho ageng. Enggak boleh. Harus Allahu Akbar. Enggak boleh. Allah Maha Besar. Sami Allah, Allah yang Maha mendengar. Enggak boleh. Redaksinya, kata-katanya, gerakannya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti, termasuk juga salat-salat yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Semua tata caranya harus mengikuti sesuai ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ibadah apa? Ibadah mahdah. Ada lagi tata cara tentang ibadah mahdah yang lain, umpamanya zakat. Zakat ada tata caranya. Enggak, saya kan kaya, maka saya tidak cukup hanya 2,5%. Saya mau ngasih 15%. Nah, ya enggak, itu tidak zakat, itu lebihnya dari 2,5% tidak zakat lagi. Itu namanya apa? Sedekah atau infak. Nah, persis. Apa-apa yang dizakati sesuai dengan yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu namanya ibadah mahdoh, enggak boleh diubah-ubah. Begitu juga apalagi itu zakat, puasa. Ya, puasa. Saya pengen yang wajib 1 bulan itu jangan Ramadan lah. Ramadan itu panas. Nah, saya ambil yang Januari saja. Januari kan hujan, musim hujan. Enak puasa hujan-hujan, enggak haus. Nah, maka saya kalau puasa pengganti Ramadan itu di bulan Januari. Enggak boleh. Enggak boleh. Harus sesuai dengan petunjuknya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Bulan apa? Ramadan. Begitu pula sunnah-sunnahnya. Silahkan puasa sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi.
ada yang Senin, ada yang Kamis, ada yang Ayyamul Bid, ada yang puasa-puasa yang lain, puasa apa Arafah, ada lagi puasa apa Sittan min Syawal, ada lagi puasa macam-macam yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini namanya ibadah mahdoh yang tata caranya, bacaannya, gerakannya, waktu-waktunya itu semuanya tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh digeser-geser. Nah, begitu pula yang kelima itu apa? Haji. Haji, ya tata caranya. Saya pengen haji di Pondok Gede saja Pak Ustadz. Enggak ada, mana ada haji kok di Pondok Gede. Tawafnya ke Pondok Gede. Memang di situ ada Ka'bah itu. Ka'bah buatan, replika. Sudah sampai di Pondok Gede saja hajinya. Ya belum, mesti di sana. Di mana itu? Di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia pun enggak boleh hanya sampai Jeddah. Sampai Jeddah 1 bulan, habis itu pulang. Karena bilang sudah haji. Belum di Mekah, belum di Masjidil Haram, belum di tempat-tempat masyair itu. Tata cara. Itu namanya ibadah. Nah, Rasulullah mengajarkan tata cara ibadah yang mahdoh ini. Letter luck, persis, detail. Tapi ada yang ibadah yang kita boleh leluasa berkreasi. Namanya ibadah ghairu mahdoh, atau yang disebut dengan muamalat. Ibadah yang sifatnya muamalat. Apa itu muamalat? Ibadah yang sifatnya ibadahnya kepada Allah, tetapi berhubungan dengan orang per orang. Berhubungan dengan ada yang tua, ada yang muda, ada yang dari suku Jawa, ada yang suku Minang, ada suku Sunda, dari berbagai elemen, dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, dari berbagai jenis kelamin, ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, dan itu namanya muamalah. Berkaitan dengan bunga. Nah, ibadah yang sifatnya muamalah ini boleh kreatif, boleh melakukan inovasi-inovasi. Apa umpamanya? Ibadah yang namanya thalabul ilmi. Apa itu thalabul ilmi? Belajar, menuntut ilmu. Kapan waktunya? Kreatif, terserah. Habis subuh boleh. Ini jam berapa? Jam 8 boleh. Kapan lagi? Habis Jumatan boleh. Malam silahkan. Kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan tempat. Di masjid boleh. Bangunan lagi, madrasah namanya. Zaman Rasulullah tidak ada istilah madrasah. Nah, istilah madrasah itu zaman Khilafah Abbasiyah. Nah, ketika di Baghdad itu ada istilah madrasah. Akhirnya sampai sekarang hari ini. Nah, sekarang malah di sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak menggunakan istilah madrasah malah. Tapi dari bahasa Belanda apa Inggris itu sekolah. Sekolah itu kan sekolah. Kreatif boleh, nggak mesti madrasah. Madrasah pun bukan dari Rasulullah, tetapi intinya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kalau di zaman Rasulullah, kalau mau saklek zaman Rasulullah begitu, Rasulullah ada di depan mihrab, kemudian para sahabat mendekat kepada beliau dalam halaqah, ya, berdekat-dekatan begitu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menyampaikannya langsung. Enggak ada pakai begini. Enggak ada pakai begini. Mana Rasulullah pakai slide begini, enggak ada. Langsung apa nih? Nah, kalau saklek begitu, ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada. Mesti di masjid, tidak. Nah, untuk ibadah yang ghairu mahdho, Allah
Rasulullah menjelaskannya dengan kreasinya yang bermacam-macam. Bahkan tentang thalabul ilmi tidak hanya di mihrab saja. Sekali pernah di mihrab ketika habis sholat, tetapi nanti ada di pasar, nanti ada di rumah. Ya, Rasulullah ketika di rumah itu melakukan sesuatu untuk ditiru, untuk diajarkan kepada keluarganya, kepada Aisyah, kepada Khadijah, untuk kemudian Aisyah, Khadijah menyampaikan kepada ibu-ibu yang lainnya. Ibu-ibu juga bisa bertanya dalam kesempatan yang berbeda, tidak mesti di mihrab. Suatu ketika umpamanya ibu-ibu lagi kepoh tentang perhiasannya, ibu-ibu heboh, ngerumpi begitu, ngobrol di antara sahabat-sahabat perempuan ibu-ibu ini berkaitan dengan perhiasannya. Karena ibu-ibu ini ada yang nggak punya perhiasan, hanya sedikit saja. Tapi sebagian yang lain, gelangnya renteng-renteng, kalungnya nggak tahu berapa on itu, kantinnya banyak macam. Terus kemudian, ini boleh nggak ya berpakaian berhias begini, ini boleh apa tidak? Ada kalung, ada gelang, ada ini hiasan ini bagaimana, boleh apa tidak? Lalu belajar, tanyalah kepada Aisyah, ya Aisyah, tolong sampaikan nanti kepada Rasulullah. Tanyakan kepada Rasulullah tentang perhiasan kami ini. Menurut Rasulullah boleh apa tidak? Maka pemimpin harus mengajari itu. Boleh apa tidak? Terus disampaikanlah oleh Aisyah kepada Rasulullah, dan Rasul bilang, menyampaikannya, silahkan. Ibu-ibu silahkan berhias. Ibu-ibu silahkan memiliki perhiasan, berbagai macam perhiasan. Hanya saja ketika jalan jangan kakinya dihentak-hentakkan. Biar apa yang di kaki itu apa namanya? Gelang yang kaki itu, biar jangan kemudian biar kakinya bunyi kerincing. Apa pesan Rasulullah? Jangan menunjukkan, menyombongkan dengan kekayaan, dengan perhiasan yang dimiliki. Punya perhiasan silahkan, menyombongkan diri jangan. Punya kalung silahkan, menampilkan kalungnya untuk menunjukkan kekayaannya jangan. Ini umpamanya ya, contoh tentang thalabul ilmi, ngobrol-ngobrol terus tanya tentang ilmu boleh. Ada ketika di pasar, bahkan ada ketika di kebun, di suatu kebun kurma. Ini orang nanam kurma besar dan rindang, tetapi buahnya sedikit. Lalu bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana ya Rasulullah, ini pohon saya, ini pohon kurma saya kok buahnya tidak banyak, tidak lebat. Kemudian Rasulullah tidak tahu persis bagaimana menanam atau berkebun kurma yang bagus. Ya, peliharalah dengan baik. Lalu dijelaskan oleh sahabat yang lain. Oh, kalau tentang berkebun kurma itu harus diperhatikan bahwa kurma itu ada laki-laki, ada perempuan, kayak pohon salak begitu. Ya. Jadi supaya lebat itu buahnya mesti disilangkan, dikawinkan pohon yang laki-laki, pohon yang pohon jantan dengan pohon betina, diambil, dipotong apa begitu, kemudian naik ke yang ini
disetek, enggak disetek. Jadi kembang yang dari laki ini diambil kemudian diapakan itu? Dinikahkan. Ya, ada caranya begitu. Maka Rasulullah kemudian mempersilahkan sahabat itu untuk menjelaskan. Karena memang sebagai adabnya orang yang tidak tahu persis tentang itu, tapi mempersilahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Kamu lebih ngerti berkaitan dengan urusan duniamu. Menjelaskan bahkan di kebun, ya. Tidak mesti semuanya harus dari Rasulullah, bisa jadi dari sahabat yang lain yang lebih ngerti yang ini. Nah, ini umpamanya ibadah apa? Ghairu mahdah. Rasulullah menjelaskan tentang ibadah. Ibadah ghairu mahdah. Thalabul ilmi. Ibadah ghairu mahdah, apa lagi? Umpamanya birrul walidain. Apa birrul walidain itu? Menghormati, menghargai, berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Silakan berkreasi. Ada yang dengan cara bawakan makanan. Mau kunjung ke rumah orang tua, mampir dulu tukang martabak. Belilah tukang martabak. Ada martabak manis, ada martabak apa? Telur begitu, bawa ke orang tuanya. Dalam rangka apa? Birrul walidain, menyenangkan. Ada yang nggak usah bawa martabak, nggak usah, kasih saja amplop yang tebel. Ada yang begitu, orang tua dikasih amplop. Ada yang dikasih bunga. Ada yang dengan cara nggak bisa ketemu, nggak bisa ini ditelepon, setiap pekan mesti nelpon. Semua dharmanya. Ada yang lebih dibikinin rumah, ada lagi yang dibeliin macam-macam. Ini semuanya silahkan kreasi saja. Semuanya itu bila kita lakukan ibadah. Yatslu alaihim ayati, menjelaskan itu. Menjelaskan hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Hubungan kepada Allah itulah ibadah mahdoh. Hubungan kepada manusia itulah muamalat. Rasulullah SAW apa? Tilawah, melakukan tilawah, yaitu menjelaskan yang tersurat dan yang tersirat, menerangkan yang samar dan tersembunyi. Dalam penjelasan Rasulullah itu umpamanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, bahwa yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Allah bayyin itu dalam tilawah itu, dalam membacakan itu, menjelaskan betul. Apa-apa yang haram, apa-apa yang halal jelas. Prinsipnya seluruhnya yang dibikin, yang diciptakan oleh Allah ini prinsipnya berkaitan dengan halal haram, semuanya halal kecuali kalau bicara kecuali itu kira-kira banyak apa sedikit? Kecuali itu kira-kira sedikit apa banyak? Kecuali kok banyak? Enggak ada kecuali kok banyak. Mesti kecuali itu mesti sedikit. Semua ciptaan Allah ini untuk manusia halal kecuali sedikit sekali. Nah, yang kecuali ini yang haram. Tapi semuanya halal. Itu prinsip besarnya. Al-aslu fil muamalat apa? Al-ibahah. Jadi aslinya yang terkait dengan muamalat itu boleh, semua boleh. Illa ma dallat dalil ala tahrimiha. Nah, sebaliknya wal aslu fil ibadah at-tahrim. Kalau terkait dengan ibadah yang tadi, ibadah yang mahdoh tadi, yang langsung kepada Allah itu, al aslu fil ibadah at-tahrim. Kaitan dengan ibadah yang vertikal ini, yang ibadah yang mahdoh ini, bukan yang muamalat ya, yang mahdoh ini aslinya itu haram. Illa ma dallat dalil ala ibahatiha,
kecuali ada penjelasan tentang kebolehannya. Jadi kalau urusan sholat umpamanya itu enggak boleh kecuali yang ada ketentuannya, ada dalilnya. Kreasi sendiri enggak boleh. Itu berkaitan dengan halal dan haram. Semuanya dijelaskan itu. Yang haram hanya sedikit saja. Ya, boleh semua. Sehingga seluruh manusia ini disuruh tanpa terkecuali, entah muslim, entah kafir, entah semua manusia itu disuruh untuk makan yang halal. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Al-Baqarah 168 itu. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Saya tegas dijelaskan itu ya, tentang wahai manusia itu, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Saya terhenyak ayat itu dibaca oleh Profesor Winay Dahlan. Profesor Winay Dahlan itu Direktur Laboratorium Halal Center di Universitas Chulalongkorn, Bangkok. Beliau itu cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayahnya yang anaknya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu namanya Irfan. Ustadz Irfan itu disekolahkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Pakistan. Selesai sekolah dari Pakistan, zaman itu masih zaman penjajahan. Sekolah dari Pakistan itu nggak bisa ke Jawa, nggak bisa ke Jogja. Terdampar, nggak tahu ada peristiwa apa, terdampar di Thailand, di Bangkok. Sampai akhirnya dakwah di sana. Nah, nikah dengan orang Thailand. Nah, punya salah satu anaknya namanya Winay Dahlan. Nah, beliau seorang profesor pimpinan dari urusan halal center di Universitas Chulalongkorn itu. Apa dibilang? Di Thailand itu muslim itu hanya 7%. Sisanya mayoritasnya apa? Agamanya Buddha. 90 berapa begitu. Kemudian yang lain 7% yang lain agama-agama yang lain, kecil sekali. Tetapi pemerintah kerajaan yang bukan Islam itu mewajibkan atau membuat legal, memberi logo halal makanan-makanan itu, dan perusahaan-perusahaan makanan, obat-obatan, kecantikan, termasuk juga wisata itu berbondong-bondong mengajukan diri. Di sana nggak ada Kementerian Agama, yang ada Kementerian Sosial, mendaftar ke Kementerian Sosial untuk mendapat lisensi halal. Coba bayangkan, perusahaan makanan yang umpamanya atau obat-obatan mengajukan ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan lisensi halal. Lalu Kementerian Sosial minta untuk diteliti kepada laboratoriumnya Winay Dahlan, laboratoriumnya Universitas Chulalongkorn itu kayak UI gitu ya. Nah, ke sana untuk dipastikan memang perusahaan ini halal. Setelah itu dilabel di perusahaan makanan atau minuman itu halal dan kemudian dijual. Ada logo halal. Kira-kira yang mengkonsumsi muslim saja atau masyarakat Bangkok secara lebih luas? Artinya bahkan agama non-Islam pun itu lebih memilih yang ada jelas halalnya dibanding yang tidak jelas. Lah kok kita yang muslim, yang mayoritas di sini asal sikat saja, pokoknya makanan Korea keren. Pokoknya anak-anak muda, sini nggak ada yang muda-muda ya. Nah, cucu-cucu kita, anak-anak kita, pokoknya makanan mana Jepang keren.
enak. Makanan apa lagi? Dari mana? Ya, Thailand keren. Makanan dari mana lagi? Ya dari Amerika, halal keren. Mana nggak jelas ada halalnya apa tidak? Pastikan. Alhamdulillah banyak anak-anak kita, anak-anak muda kita ini, kalau kita ajak begitu, ya, itu nggak ada logo halalnya ya. Bagus. Ya, ini nggak jelas ini ya, nggak usah. Bagus. Artinya ada sadar tentang halal. Jadi perintah untuk makan halal dan thayyib itu untuk semua manusia, apalagi orang mukmin. Yang spesial oleh orang mukmin itu di Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau kepada orang-orang mukmin halalnya enggak usah disebut. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Thayyibat saja, thayyib saja. Min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa-apa yang thayyibat, apa-apa yang thayyib dari yang kami rizkikan kepada kamu. Berarti nggak usah halal Pak Ustaz. Ya lebih. Thayyib itu di atas halal. Tidak sekedar halal tetapi lebih dari itu. Maka seluruh manusia mengkonsumsi hendaknya yang halal. Karena yang halal itulah yang menyehatkan. Karena yang halal itulah yang bergizi. Karena yang halal itulah yang tidak berpenyakit dan lain sebagainya. Halal itu yang baik, yang sesuai dengan tubuh kita, yang sesuai dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ini dijelaskan semuanya ini yang mana-mana yang halal, mana yang haram, ini semuanya. Dan oleh karenanya seluruh manusia tanpa terkecuali, apalah lagi orang mukmin, hendaknya mengambil yang halal-halal saja dan berupaya untuk menjauhi yang haram-haram. Nah, kalau kita merujuk kepada kepemimpinan Rasulullah, maka ya pemimpin itu seharusnya betul-betul menegaskan mana-mana yang membahayakan, mana-mana yang tidak diperbolehkan, yang haram itu kemudian dipangkas betul. Yang terjadi kan tidak. Judi online malah justru dimarakkan secara diam-diam. Narkoba dimarakkan secara diam-diam. Ini mestinya habis. Ini yang disebut dengan tilawah, menjelaskan semuanya itu, dan banyak lagi. Nah, yang kedua adalah ta'lim, menerangkan samar yang menebarkan ilmu bayani, yaitu yang berupa pengajaran, yang disebut dengan ilmul burhani. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa yu'allim itu? Mengajar itu berkaitan dengan pikiran, ilmu. Yu'allim itu ilmu. Berkaitan dengan ini ada tahapan-tahapannya. Satu ta'lim, itu yang menyampaikan ilmu. Ada di atas lagi namanya tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Tidak sekedar cukup sekali menyampaikan ilmu, tetapi diulang lagi. Itu namanya tarbiyah. Suka diterjemahkan dengan mendidik. Ya, anak kita SD ya, untuk mengetahui tentang sholat zuhur di sekolah kita, di sekolah mereka ini diajari untuk berlatih sholat zuhur itu berapa tahun? 6 tahun. Terus menerus setiap zuhur diajak dengan guru agamanya untuk sholat zuhur, besoknya lagi. Ini pendidikan. Ini namanya tarbiyah. Tidak sekedar disampaikan kepada mereka, anak-anak kalau zuhur itu wajib sholat. Sholatnya namanya sholat zuhur. Jumlah rakaatnya sama dengan 4. Paham? Ada berapa rakaat? 4. Bisa jawab. Selesai sampai di situ? Tidak.
ulang lagi bertahun-tahun. Nah, maka Bapak Ibu termasuk membangunkan anak kita, cucu kita untuk sholat subuh tuh nggak cukup sekali. Udah bosen saya. Tambah gede kok tambah susah bangunnya. Ya, ini pendidikan tarbiyah. Apa? Bangun lagi, terus begitu. Sampai kapan Pak Ustadz? Tambah gede, tambah susah, terus. Pendidikan, namanya tarbiyah. Ada tentang ilmu nih, berikutnya namanya ta'dib. Adab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Rasulullah. Allah memberikan adab kepada aku dengan sebaik-baik adab. Apa itu adab ini? Perilaku yang menjadi kebiasaan, menjadi adab, kebiasaannya. Nah, sehingga kalau tidak sholat rasanya ada sesuatu yang tertinggal, ada sesuatu yang tidak nyaman. Nah, ini ilmu yang sudah menjadi adab, sudah menjadi biasa, perilaku, tata cara dalam kehidupan masing-masing. Itu sudah menjadi adab. Nah, berikutnya yang tertinggi namanya al-hikmah. Al-hikmah, wise, bijak. Semakin ilmunya banyak, maka akan semakin menjadi manusia yang hikmah. Namanya hakim. Maka ada seorang yang bukan nabi tapi dicantumkan di dalam Al-Quran menjadi seorang yang soleh, yang hebat. Namanya Luqman. Dijuluki dengan Al-Hakim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh aku telah memberikan kepada Luqman sebuah al-hikmah, yaitu kata-kata yang penuh dengan filsafat, penuh dengan filosof, penuh dengan kedalaman, ilmu yang sangat dalam, sehingga tidak sekedar punya ilmu tetapi tahu kapan menerapkan, kapan memanfaatkan, kapan menggunakan, kapan tidak menggunakan, dan begitu seterusnya. Nah, ini manusia yang hakim. Ilmu yang tertinggi itu ilmu hikmah. Kata Rasulullah, al-hikmatu dhallatul mu'min, bahwa hikmah itu, ilmu tertinggi itu adalah kekayaan milik orang mukmin. Ainama wajadaha akhadaha, dimanapun dia menemukannya maka dia ambilnya. Enggak peduli apakah itu ada di Papua, apakah itu ada di Menteng, apakah itu ada di Australia, apakah itu ada di Cina, apakah itu ada di Amerika, apakah itu ada di Mesir, apakah itu ada di mana saja. Nah, itu adalah al-hikmah, harus kita ambil. Jangan disia-siakan. Jangan ini al-hikmah. Nah, yang ketiga selain ilmu, ya, jadi ada menjelaskan, kemudian mendidik, ilmu. Yang ketiga adalah mensucikan, tazkiyah. Maka pemimpin itu tidak menghalalkan segala cara, ya, tetapi ada upaya untuk membersihkan, bersih dari, katanya negara yang paling bersih itu justru bukan negara muslim atau negara yang mayoritas Islam, malah negara yang non muslim. Padahal Islam mengajari yuzakkihim, Rasulullah mengajari yuzakkihim. Katanya kota yang terbersih itu Tokyo atau malah Singapura. Jakarta, naudzubillah, pasar kotor, pasarnya orang Islam. Rumah kotor, rumahnya orang. Masjid kotor, iya masa ada masjid yang punya non Islam. Tapi alhamdulillah kita tidak, ya, masjid kita alhamdulillah bersih. Nah, ini
pemimpin itu memperhatikan betul tentang kebersihan, dan itu betul. Negara-negara yang maju itu kita bisa lihat bagaimana pemimpinnya memperhatikan betul. Saya jadi teringat ada menterinya itu kebetulan non muslim pula, tapi itu menerapkan Islam ketika menangani urusan manajemen kereta api. Tahu orangnya ya? Nggak usah disebut namanya. Ketika dia garap, meskipun akhirnya bisa itu sampai 3, 4, 5 tahun itu ya, tapi diawali dari kebersihan. Jadi direktur kereta api itu diundang dan dia sidak ke stasiun melihat tempat toiletnya ya, toilet direkturnya. Ternyata direkturnya toiletnya bagus. Sementara kereta api, apalagi yang ekonomi, tahulah waktu itu ya, jangan sekarang lihatnya, itu sudah hasilan kayak begitu. Bahkan penumpang pun duduknya di tempat itu toilet gitu ya. Terus diajak sang direktur ini ke toiletnya direktur. Saya ingin seluruh kereta api toiletnya kayak punya kamu. Jangan hanya punya kamu saja yang bagus kayak begini. Ya, toiletnya kantor direktur bagus. Saya ingin semua kereta kayak punya kamu. Bagaimana caranya? Ya, itulah kemudian yang seperti kita, bahkan ekonomi pun naik kereta api ekonomi pun sekarang nyaman, bagus ya. Nah itu Islam itu ajaran Islam tuh, yuzakihim itu dalam hal yang fisikal ya, badan, pakaian, rumah tinggal, kendaraan kita, yang fisikal kita mestinya bersih kan. Dan pemimpin itu harus memperhatikan tentang ini, yang fisikal ini. Tentu tidak, dalam konsep Islam tidak hanya fisiknya. Nah, seringkali kita ini dalam hal bersih itu membedakan antara fisik dan yang non fisik, antara fisik jasad dan hati. Enggak penting Pak Ustadz, yang penting kan hatinya bersih. Biarin aja tampilannya kumuh, yang penting hatinya bersih. Pakai hadis lagi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, katanya. Pakai hadis Rasulullah. Kan Allah itu tidak melihat fisikmu, gambarmu, tetapi yang dilihat kan hatimu. Betul itu? Iya, tapi fisiknya juga dilihat. Kalau tidak, Rasulullah ngajari tentang bagaimana wudu di padang pasir, coba. Pakai air. Sulit nggak itu? Kalau di Bogor gampang, banyak air. Di Menteng banyak air, gampang. Saudi, di Jazirah Arab waktu itu, sekarang mungkin gampang di sana. Karena ada penyulingan air laut dialirkan ke seluruh rumah tangga. Dulu zaman Rasulullah, tapi dengan susah payah Rasulullah mengajari supaya bersih, supaya mandi. Ini mahasiswa Indonesia yang di Madinah itu suka dijuluki dengan batoh. Apa itu batoh itu? Bebek. Kenapa? Karena rajin mandi. Orang Arab, apalagi dulu sebelum Islam, mandi itu bisa sebulan sekali. Yang sekarang saja yang mahasiswa, apalagi ada AC, ada apa gitu, dan di sana nggak ada keringat gitu kan. Itu pun jarang mandi. 3 hari baru mandi. Nah, orang Indonesia paling rajin mandi itu, maka dijulukin bebek. Rasulullah lalu mengajari tentang mandi, coba.
Karena apa? Bersih. Ingin agar umat Islam itu bersih. Merapikan rambutnya, pakaiannya, harus menutup auratnya, memilih yang pakaian yang berwarna putih, hitam pun harus bersih dan sebagainya. Untuk memperhatikan yuzakihim. Tentu saja lebih dari itu, ketika tampilannya bersih, maka kemudian hati dan pikirannya juga harus dibersihkan. Mentalnya harus bersih. Nah, ini sekarang banyak pemimpin kita yang tampilannya saja bersih, tetapi hatinya jahat. Naudzubillah. Hatinya merampok, hatinya merusak, hatinya tidak mendidik. Ini bahaya ini bahaya. Maka kita semuanya adalah kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Nah, maka harus jadi teladan seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah, maka ada tilawah, ada ta'lim, dan ada at-tazkiyah. Pemimpin itu harus menjelaskan tilawah itu. Dari upaya kalau Al-Quran ada at-tahsin, ada at-tahfidz, ada al-qiraah. Ya, jadi menjelaskan sampai bisa membaca dengan baik. Kalau Al-Quran berarti sampai tahu tajwidnya, tahu makhrajnya dan seterusnya, sehingga sesuai dengan makhraj dan tajwid yang bagus, itu tahsin. Nah, sampai kemudian bisa tahfidz. Apa tahfidz itu? Memelihara, menghafalnya. Menghafalnya. Baru kemudian al-qiraah itu membaca dengan maknanya. Membaca dengan maknanya. Nah, begitu pula dalam hal membaca alam, dalam hal membaca sosial, ya, membaca politik. Tidak hanya tahu pemimpinnya, tahu ini partai-partai politiknya, tahu ini, hafal ini orang-orang arahnya, ini partai yang ini ke arah sana, ya. Tetapi setelah itu kemudian mengerti maknanya. Lebih dari itu kemudian ada at-ta'lim yang saya sampaikan tadi, ada at-tarbiyah, ada at-ta'dib, ada al-hikmah. Dan kemudian yang tazkiyah itu ada thaharah, ada tasbih, ada taktis. Tazkiyah lebih cenderung pada pensucian hati, ya. Tapi yang thaharah itu pensucian fisik. Maka kalau di kitab-kitab fikih itu bab yang pertama terkait dengan fikih itu biasanya bab thaharah, yaitu tata cara dan apa saja yang disebut dengan suci fisik. Air, kemudian wudu, ada tayamum, ada ini bahasan-bahasan tentang kebersihan fisik, itu thaharah. Maka doa setelah wudu itu waj'alni minal mutatahhirin, bukan minal muzakkin, bukan. Tapi terkait dengan hati, ini tazkiyah. Maka ada zakat, itu mensucikan hati agar tidak tamak, agar tidak rakus, agar tidak serakah, agar tidak pelit. Dengan cara apa? Maka keluarkanlah hartamu untuk orang lain. Harta yang keluar ke orang lain itu namanya zakat. Sesuatu yang sarana untuk bisa suci hati saya dari sifat yang tamak, sifat yang rakus, sifat yang pelit itu. Ini tazkiyah, thaharah dan sebagainya. Nah, pemimpin tentu saja adalah seperti sosok Rasulullah, adalah sosok yang uswatun hasanah. Bahkan pemimpin tidak hanya pandai berkata-kata. Kata Pak Prabowo, omon-omon saja. Jangan ada pinter ngomong saja.
tetapi lebih pada uswah hasanah, keteladanan dalam berbagai sikap. Nah, ada satu kisah tentang keteladanan Rasulullah itu, yaitu kisah tentang perang Khandaq. Surat Al-Ahzab ayat 21 tadi itu berada di surat namanya Al-Ahzab. Al-Ahzab karena ada perang namanya perang Ahzab. Perang Ahzab itu adalah perang Khandaq, terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Itu ada persekongkolan antara Yahudi yang ada di Madinah dan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Semuanya bersepakat untuk menghabisi umat Islam, mumpung belum tambah maju. Karena tahun kedua sudah mulai bergerak ini, dihajar dengan perang Badar, tak mempan. Tahun berikutnya dihajar lagi dengan perang Uhud. Umat Islam hampir saja kalah, tetapi tidak sampai habis, bertahan dan kemudian tambah maju lagi, tambah yang masuk Islam semakin tambah banyak. Nah, maka kemudian orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy ini berstrategi bagaimana menghabiskan mereka. Nah, di tahun yang kelima ini mau mengadakan penyerangan besar-besaran umat Islam dikepung yang ada di Madinah itu. Rasulullah sebagai pemimpin, lagi-lagi ini nanti keteladannya kita patut acungkan jempol, keteladanan beliau. Maka beliau adalah teladan dalam memimpin upaya penyergapan dan penyerangan besar-besaran itu. Apa yang dilakukan ketika mendengar berita akan dikeroyok begitu, akan Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Ini informasinya. Kok sekarang gampang, ada WA, ada telepon begitu. Dulu nggak ada. Bagaimana? Kapan bergeraknya dari Makkah? Tanggal berapa? Melalui sulit pasti, tapi tahu itu Rasulullah. Kumpulkan para sahabat untuk diajak berbicara. Itulah maka pemimpin harus bermusyawarah. Wasyawirhum bil amri. Rasulullah selalu bermusyawarah. Pada perang Uhud bermusyawarah sebelum menghadapinya itu. Nah, ini Khandaq bermusyawarah. Ditanya mereka yang ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar bin Khattab dan sahabatnya. Ini kira-kira nanti strategi yang kita hadapi ini pakai strategi apa? Macam-macam lah yang menyebut ini. Tapi tiba-tiba ada strategi aneh yang itu belum pernah orang Arab melakukan dengan cara strategi itu. Diusulkan oleh orang Parsi yang menjadi ekspatriat di Madinah, cari kerjaan di Madinah, Yasrib waktu itu, kemudian ketemu Islam, masuk Islam, namanya Salman. Karena dari Parsi itu Iran sekarang, karena dari Parsi maka disebut dengan Salman Al-Farisi. Bukan siapa-siapa, beliau bukan sahabat yang utama, bukan, sahabat biasa. Tidak seperti Abu Bakar, sekelas Umar apalagi, enggak. Hanya ekspatriat, hanya pendatang bukan orang Arab. Tapi pengalaman dia perang waktu di Parsi disampaikan. Ya Rasulullah, ada ide untuk menghadapi itu, dibuat parit sekeliling kita ini. Sehingga mereka nanti kalau mencoba untuk menyerbu terhalang oleh parit ini. Yang dipahami oleh orang Arab itu benteng. Kebanyakan benteng.
Tapi benteng berat membuat bentengnya. Tidak benteng, parit. Enggak ada air. Kalau di Parsi ada air. Ini di Arab enggak ada air. Parit, enggak ada air. Setidaknya nanti kuda mereka susah untuk melompat begitu. Untuk turun begini, naik lagi susah itu. Ditimbang-timbang, bagaimana Abu Bakar menurut kamu? Bagaimana Umar menurut kamu? Bagaimana Ali menurut kamu? Bagaimana? Oh, kok cocok ya? Iya juga ya. Coba ini kita. Dan Rasulullah menyetujui, menyetujui. Padahal ini dari orang biasa, bukan orang Arab, dari pendatang. Apa yang kita maknai? Ide Salman yang disetujui ini ilmu. Ini ilmu. Meskipun bukan dari Arab, meskipun dari Parsi, ini ilmu. Dan masuk akal. Argumentasi yang disampaikan, proposal yang disampaikan ini masuk akal. Dicoba. Sampai kemudian musyawarah memutuskan, oke. Pemimpin harus mengedepankan ilmu. Tidak hanya asal kerja, tidak hanya asal maju, tetapi dipikirkan secara ilmu pengetahuan, kira-kira bagaimana nanti ke depannya. Tidak malah mematikan ilmu pengetahuan, tidak malah anggaran 20% dikurangi. Malah banyak yang tidak bisa sekolah, tidak mampu sekolah dan lain sebagainya.